Memang betul saya terima putusannya tertanggal 17 Juni tahun 2025 diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, di mana salah satu ada dua hal yang penting. Pertama, gugatan Mbak Imbong untuk mengajukan cerai talak dikabulkan dengan alasan salah satunya itu terjadi perselisihan dan adanya selingkuh. Dan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi menguatkan putusan yang ada di tingkat pertama yang mengabulkan gugatan cerai talak, sehingga dikabulkanlah pada suami akhirnya terjadi pertengkaran. Dan yang paling menyakitkan, pemohon adalah termohon telah selingkuh. Itu pada konvensi. Konvensi itu berarti dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam konvensi juga dipertimbangkan tentang hak asuh anak. Nah, hak asuh anak itu dijatuhkan kepada ayahnya karena yang terbaik untuk anak tersebut, yang ternyaman untuk anak tersebut adalah kepada ayahnya. Itu adalah pertimbangan hakim. Seperti itu. Itu pertimbangan dalam konvensi. Nah, di dalam rekonvensi yang menjadi persoalan dalam rekonvensi itu persoalan istri durhaka atau terjadi nusyuz. Di situ bukan tidak terbukti, bukan tidak terjadi, tapi terjadi persoalan tersebut. Namun hakim Pengadilan Tinggi menganggap bahwa karena dia tidak tahu sehingga dimaafkan. Itu ada dalilnya di sini. Jadi bukan tidak terbukti. Persoalan itu terbukti tapi dimaafkan dengan alasan dia tidak tahu. Kalau berduaan dengan seseorang yang bukan muhrimnya itu haram, karena dia tidak tahu dimaafkan oleh hakim tinggi. Ini kan urusan syariat Islam. Syariat Islam yang haram menjadi halal, ini biar aja para ahli fikih yang menerjemahkan. Karena saya tidak akan berani menafsirkan tersebut. Tapi karena ini menjadi putusan dalam hukum nasional, harus kita hormati dan harus kita laksanakan. Apakah putusan ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Sesuatu yang tidak benar, yang haram menjadi halal, biarlah para alim ulama yang menafsirkannya. Seperti itu. Jadi bukan terus tidak terbukti, terbukti tapi dimaafkan. Tapi Bang, pihak pengacaranya sendiri mengatakan bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Agama itu dianggap mengandung kekeliruan. Kalau mau putus-putus sendiri, ketik-ketik sendiri, tanda tanganin sendiri, putusin sendiri. Kalau ingin putusannya itu sesuai dengan keinginannya. Karena semua putusan dari tingkat pertama maupun pada tingkat tinggi, semuanya tidak ada yang cocok sama dia. Kalau mau cocok, saya sarankan dibuat sendiri, diketik sendiri, diputuskan sendiri. Insya Allah cocok dengan keinginannya dia. Itu paling bagus itu. Kan gak ada yang cocok. Tingkat pertama tidak cocok. Ini sudah diputuskan tidak cocok lagi. Ya udah putus-putus sendiri aja. Gampang. Yang jelas, kalau kita bicara hukum ya, ini hukum putusan hukum nasional. Harus dihormati. Baik tidak baik harus dihormati secara hukum nasional, bahwa karena terbukti dia ada sesuatu berduaan, tapi karena dia tidak paham, menurut hakim, karena tidak paham dimaafkan. Artinya sesuatu yang haram menjadi halal menurut hakim. Tapi apakah ini bisa diterima oleh ahli fikih, ahli syariat Islam? Tanya kepada mereka. Tapi hukum nasional harus menghormati bahwa itu adalah sebuah keputusan. Seperti itu. Hak asuh anak jatuh di tangan Mbak Imbong, itu yang terbaik. Dan itu sudah dipertimbangkan. Di dalam dalil kami, memang kami menyatakan ada perselingkuhan. Dan itu terbukti. Kalau tidak terbukti perselingkuhan, tidak mungkin ada putusan cerainya. Dinyatakan mengabulkan. Ini di sini, saya bacain. Mengabulkan pada pemohon Muhammad untuk menjatuhkan talak 1, bain talak 1, raji'i kepada termohon menetapkan anak. Apa dasar putusan konvensi ini? Salah satunya adalah karena adanya perselingkuhan. Itu pada tingkat konvensi. Artinya konvensi itu dalil-dalil dari kita, itu di konvensi. Dalil dari pihak lawan namanya rekonvensi. Dan itu kita buktikan. Seperti itu. Bang, mungkin poin lainnya selain perselingkuhan, apa sih yang membuat akhirnya hak asuh jatuh di tangannya
Lain, jadi perselingkuhan dan hak asuh beda. Jadi kalau hak asuh itu terkait dengan apa yang terbaik buat anak tersebut. Itu mungkin karena ada hasil psikolog yang melakukan pemeriksaan. Ada hasil dokter yang melakukan assessment. Kan ada 3 tuh yang melakukan terapi terhadap anak tersebut. Dari hasil terapi tersebut bahwa kesimpulan dan hasilnya anak ini lebih nyaman kalau dengan ayahnya seperti itu. Tapi nanti pengelolanya sendiri bisa bertemu. Boleh, tidak ada yang melarang untuk bertemu. Kan diberikan akses untuk bertemu, tapi saya bukan melarang atau apa. Jadi di saat kan sekarang itu hak asuh ada di tangan Baim. Hormatilah Baim. Saya mau ketemu anak-anak, bagaimana caranya. Kalau bisa, saran saya jangan pada saat anak-anak sekolah didatengin. Kan kasihan. Anak-anak pulang, temuin. Nggak ada yang melarang. Supaya tidak komunikasikan dengan baik. Jangan seperti yang kemarin dulu datang ke sekolahan. Jadi seperti tarik-menarik, ini anak ribut nanti. Itu anak mau ke ayahnya atau mau ke ibunya. Itu kan kemarin seperti itulah yang harus dihindari. Karena itu tidak baik untuk anak tersebut. Komunikasikan dengan cara yang baik. Tidak ada yang salah. Tidak mungkin Baim itu melarang untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tapi tolonglah ya, saat anak-anak ini sekolah jangan didatengin. Anak itu pulang datengin di rumah, ngobrol, main-main, nggak ada yang melarang. Tapi Bang boleh dibawa, artinya dibawa untuk nginep di rumah. Nah ini persoalan dengan Baim. Karena kan pemahamannya bukan seperti itu. Diberikan akses untuk bertemu itu beda di putusannya ya. Jadi hanya bertemu aja Bang. Nah, jadi diberikan akses sampai anak itu dewasa 12 tahun ini supaya saya anak dona pemohon sebagai ayah kandungnya sampai kedua anak mumayyiz dengan ketentuan termohon selaku ibu kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut. Artinya untuk bertemu boleh, mencurahkan kasih sayang boleh. Kan anak ini di sekolah, jangan seperti yang kemarin-kemarin lah. Jadi misalnya anak ini sudah ada di rumah, tapi di rumah jangan jam-jam di mana jam-jam anak tidur datang. Artinya itu kan nggak perlu diajarin yang ya, begitu. artinya Bang, artinya untuk dibawa keluar, diajak jalan-jalan, main itu nggak boleh. Nginep di rumahnya Paula itu. Ya itu kan putusannya kan memberikan akses untuk bertemu. Iya. Artinya untuk bertemu boleh. Untuk kesananya mungkin Baim. Ya dicarikan lagi pasalnya, ada nggak pasalnya? Ya artinya kan hal kayak gini kan tidak perlu harus yang terlalu kaku di pasal aja. Ya bunyinya seperti ini, memang siapa yang harus memperbaiki? Siapa yang harus menghormati putusan? Iya, maksudnya kan hal seperti itu kan bisa dengan kalau semua putusan bisa dirubah dengan sesuai hati, putusannya seperti ini laksanakan. Yang terbaik komunikasikan. Jadi jangan ditabrak putusan itu, ya, tapi dikomunikasikan. Misalnya ingin membawa nginep dan komunikasikan. Tidak ada yang larang. Semuanya itu tidak dilarang sepanjang dikomunikasikan dengan cara yang baik. Oke, nggak baku, yang terpenting baku, jangan mengganggu anak-anak sekolah. Oke.